Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam renungan pagi. Sebelumnya saya menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat ya? Saya percaya Tuhan memelihara dan menyertai hidup kita semua. Amin. Ya, kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih kembali pagi ini Tuhan. Dengan kerinduan dan haus dan lapar akan firman-Mu, kami datang di hadirat-Mu. Kami minta pengurapan-Mu Roh Kudus, urapi kami dan singkapkan, nyatakan kebenaran firman-Mu, sehingga kami bisa menangkap, mengerti dan mengerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita buka Alkitab kita dari Matius 6 ayat yang ke-31 sampai 34. Saya sarankan saudara bisa baca mulai dari ayat yang ke-25 ya, supaya lebih komplit. Saya ambil poinnya saja dari 31 sampai 34. Demikian firman Tuhan. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jemaat dikasih Tuhan, ada begitu banyak orang yang hari-hari ini mengalami yang namanya khawatir. Khawatir engkau iso mangan pora opo sentak pangan. Khawatir bahkan bukan hanya tentang hari ini, bahkan khawatirnya itu tentang hari esok. Sok piye yo? Besok gimana ya? Kekhawatiran itu sangat manusiawi. Tetapi saya mau beritahu saudara bahwa firman Tuhan sudah mengajarkan jangan kamu khawatir. Kalau engkau khawatir berarti engkau tidak sedang melakukan firman Tuhan. Nah, kalau saudara khawatir, bawa khawatirmu kepada Tuhan. Jujur di hadapan Tuhan, terbuka di hadapan Tuhan. Tuhan, aku khawatir akan hal ini. Nyatakan kepada Tuhan, lalu percayalah kepada Tuhan bahwa Dia akan menolong kita. Ya, firman yang mengatakan jangan khawatir. Jangan khawatir tentang akan dimakan, diminum, dipakai. Firman Tuhan berkata justru carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua akan ditambahkan. Ya, tentang makan, minum, pakaian, semua ditambahkan. Jadi kalau kita mencari Tuhan, mengutamakan Tuhan, mempercayai Tuhan, dan mengandalkan Tuhan, maka sesungguhnya Tuhan yang akan memberkati hidup kita dan mencukupkan kita dari semuanya itu. Ya, jadi jangan khawatir lagi. Loh, kenyataannya seringkali orang menyodorkan kenyataan yang dihadapi dengan apa yang dikatakan firman Tuhan. Saya mau beritahu saudara, firman Tuhan akan mengubah kenyataan yang saudara hadapi kalau engkau percaya dan tidak bimbang sedikit pun. Ada begitu banyak orang percaya tapi seakan-akan Tuhan itu diperbandingkan dengan kenyataan. Seakan-akan Tuhan itu diadu dengan kenyataan. Tuhan engkau berkata begini, firman-Mu berkata begini, nyatanya begini. Saudara, engkau lebih percaya nyatane itu atau firman Tuhan? Firman Tuhan bisa mengubah nyatane yang saudara percaya itu. Kita tidak sedang mengutamakan, kita tidak sedang menuhankan kenyataan. Ya, karena itu jangan kita menuhankan kenyataan. Tuhan itu berdaulat, berkuasa, melebihi dari kenyataan yang ada. Karena segala kenyataan bisa diubah oleh Tuhan. Tapi kenyataan tidak pernah bisa merubah Tuhan. Ya, firman Tuhan tidak pernah diubah oleh kenyataan, tapi kenyataan bisa diubah oleh firman Tuhan. Ya, terus dikatakan firman-Nya, janganlah kamu khawatir akan hari besok. Hari besok ada kesusahannya sendiri. Ada begitu banyak orang itu nyicil. Nyicil apa? Nyicil khawatir loh besok. Misalnya, mau ujian gitu aja. Besok mau ujian, kayak bisa enggak ya? Bisa enggak ya? Akhirnya seorang anak dia belajarnya enggak fokus karena mikir besok iso ora, nek enggak iso kayak piye. Itu kok khawatir untuk hari besok. Kenapa lu pikir sekarang? Sekarang bagiannya siapkan dirimu belajar sungguh-sungguh. Ada begitu banyak orang gak bisa belajar karena mikir besok gimana, bisa nggak ya? Begitu ujian, wah nggak bisa tenan. Tambah stres lagi, lulus nggak ya? Lulus nggak ya? Lah ini loh, akhirnya justru stresnya 2 kali kan? Yang ketiga nanti, ternyata nggak lulus. Nah tenan toh, 3 kali dia mengalami stres. Hari sebelumnya, hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga. Kalau dia berhasil, berhasil. Tapi udah 2 hari loh kita nyicil stres. Ngapain saudara? Belajar, ayo percaya kepada firman Tuhan. Serahkan segala khawatirmu kepada Tuhan. Dia akan menolong kita, amin. Gitu.
Ya, daripada kita stres-stres, kita percaya saja kepada Tuhan. Tuhan ngerti yang kita perlukan. Tuhan tahu yang kita perlukan. Bahkan Tuhan mau menolong kita dan memberkati kita supaya kita jangan khawatir lagi. Ya, firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 19 berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dikatakan Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Dia tahu. Jadi dikatakan di dalam Matius 6 ya tadi ya, ayat yang keberapa tadi? Yang ke-32 ya. Bapamu yang di surga tahu kamu memerlukan semua itu. Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Dan di dalam Filipi dikatakan Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Saya nggak ngomong keinginanmu loh. Firmannya nggak bilang keinginanmu loh. Keperluanmu yang engkau lebih perlukan apa? Ya, Tuhan tahu bahwa Tuhan mau memenuhi segala keperluan itu. Sehingga kalau kita percaya, maka kita pasti menerima. Lebih daripada itu, saudaraku. Tuhan nggak hanya menjanjikan memberkati, tetapi Tuhan mau saudara jadi berkat. Ya, kita mesti naik level dalam hal pemahaman akan kebenaran ini. Nggak cukup saudara minta diberkati. Mungkin kau masih bergumul, Tuhan berkati supaya aku nggak berkekurangan, supaya aku cukup, supaya aku bisa makan, supaya kami hidup. Ya, tetapi saya mau beritahu saudara, orang-orang percaya, Tuhan mau supaya engkau tidak hanya di level itu. Levelnya adalah, Tuhan pakai aku jadi berkat, aku mau memberkati. Bukan hanya minta, tapi melakukan. Apa yang ada padamu, berikan. Kadang-kadang gak mudah ya. Ya, kita juga butuh sih. Ya, tapi coba dengarkan Tuhan. Kalau Tuhan perintahkan kau, ayo berikan apa yang kau punya. Tetanggamu membutuhkan makan, bagi berasmu dengan tetanggamu. Misalnya nih. Ketika saudara setia, saya percaya pemeliharaan Tuhan itu nyata. Saudara akan diberkati dan lebih daripada yang saudara terima. Karena apa? Tuhan mau kita jadi berkat. Bukan hanya diberkati. Amin. Ya, levelnya gitu. Jadi orang-orang Kristen kenapa diberkati Tuhan? Supaya jadi berkat. Kemarin kita sampaikan bahwa Yesus datang ya, dikatakan firman-Nya, aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Untuk apa diberi kelimpahan? Supaya melalui hidup kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Mari jemaat dikasih Tuhan, saya mengajak kita semua. Jadilah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tidak khawatir lagi. Karena Tuhan memelihara kita, mencukupkan keperluan kita. Bahkan Tuhan mau supaya hidup kita jadi berkat bagi orang lain. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Hari ini Tuhan kami disingkapkan kembali untuk mengerti firman-Mu. Bagaimana kami tidak perlu khawatir karena kami percaya ada Tuhan yang menyertai, ada Tuhan yang memelihara, yang mencukupkan, memenuhi segala keperluan kami menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Kristus Yesus. Kami percaya kami dilindungi, kami percaya kami disertai, kami percaya kami diberkati, kami percaya kami disertai Tuhan. Kami percaya Tuhan kami dipelihara Tuhan, dan kami lebih lagi juga percaya Engkau inginkan supaya kami jadi berkat bagi orang lain. Tolong kami Roh Kudus bisa melakukan firman ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih, menyerahkan hidup kami hari ini juga dalam perlindungan Tuhan. Jauhkan mara bahaya, virus corona dan segala celaka, segala yang dari si jahat. Damai sejahtera, sukacita dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.